Yang pastinya saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya kan. Pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu ya. Dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di piala. Merinding dengarnya, Nova Arianto sampai setegas ini jelang timnas Indonesia versus Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 lawan klub raksasa Eropa. Kim Sang-sik resmi ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All-Star jelang lawan Manchester United. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Merinding dengarnya, Nova Arianto sampai setegas ini jelang timnas Indonesia versus Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengambil langkah tegas jelang laga krusial melawan Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Dalam wawancara singkatnya, Nova menegaskan bahwa seluruh pemain dilarang bermain media sosial selama turnamen digelar. Kita sudah sampai sejauh ini dan sekarang saatnya fokus total. Saya minta semua pemain untuk tidak membuka media sosial sedikit pun. Kita butuh konsentrasi penuh, ujar Nova. Langkah ini diambil setelah euforia kelolosan timnas ke Piala Dunia U17 sempat membuat suasana tim sedikit terlalu santai. Meski pencapaian tersebut layak dirayakan, Nova menekankan bahwa tugas mereka belum selesai. Pencapaian lolos ke Piala Dunia U17 memang luar biasa, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru sekarang kita harus melangkah lebih jauh. Perempat final melawan Korea Utara akan jadi ujian mental dan taktik, tambahnya. Tak hanya kepada para pemain, Nova juga menyampaikan imbauan serupa kepada seluruh staf pelatih dan official team. Ia meminta agar seluruh tim menjaga atmosfer kerja yang profesional dan tetap fokus pada target yang ditentukan. Saya ingin kita semua, bukan cuma pemain, tapi juga pelatih dan official, melupakan sejenak euforia itu. Fokus kita sekarang adalah Korea Utara. Mereka lawan yang disiplin, dan kita harus siap 200%. Larangan bermain media sosial ini bukan hal baru di dunia sepak bola, terutama menjelang laga-laga penting. Banyak pelatih top dunia yang menerapkan aturan serupa untuk menjaga kondisi psikologis tim tetap stabil dan jauh dari gangguan luar. Timnas U17 dijadwalkan menjalani laga perempat final antara Indonesia dan Korea Utara akan digelar pada Senin 14 April 2025. Masyarakat Indonesia pun menaruh harapan besar pada Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh dan mencetak sejarah baru di ajang Piala Asia U17. Lawan klub raksasa Eropa. Kim Sang-sik resmi ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All-Star jelang lawan Manchester United. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All-Stars jelang duel kontra Manchester United. Seperti diketahui, Man United membuat keputusan yang sangat mengejutkan pada pramusim nanti. Klub asal Inggris tersebut memutuskan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai destinasi tur pramusim mereka. Nantinya, klub besutan Ruben Amorim itu akan singgah ke Malaysia. Mereka akan berhadapan dengan ASEAN All-Stars di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 28 Mei 2025 mendatang. Nantinya, pemain-pemain terbaik di kawasan ini akan dikumpulkan. Kemungkinan besar, 11 pemain yang berasal dari kawasan ASEAN ini akan turut berpartisipasi saat berhadapan dengan sang setan merah. Kini, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AAFF) juga sudah menunjuk satu sosok pelatih untuk menangani tim tersebut. AFF resmi menunjuk pelatih timnas Vietnam, yakni Kim Sang-sik, untuk menangani para pemain berbakat di ASEAN. Hal itu sesuai rilis yang dirilis oleh Federasi ASEAN tersebut. Jenderal Keith Samet yang merupakan Presiden AFF mengatakan bahwa Kim adalah sosok yang cocok untuk menangani tim ini. Hal itu dikarenakan pelatih asal Korea Selatan itu diibaratkan dengan simbol kemajuan serta profesionalisme.
Kepemimpinannya dirasa bisa menyatukan para pemain yang berasal dari berbagai negara ini. Pelatih Kim adalah simbol kemajuan dan profesionalisme, kata Keith Samet dalam keterangan resmi yang diterima Superbowl.id. Kepemimpinannya tidak hanya akan menginspirasi para pemain kami, tetapi juga seluruh generasi sepak bola dan penggemar, jelasnya. Di lain sisi, Keith Samet juga mengatakan bahwa pertandingan melawan Manchester United adalah kebanggaan bagi orang-orang yang ada di Asia Tenggara. Pasalnya, seluruh dunia akan tertuju pada pertandingan tersebut. Bagaimana tidak, Red Devils adalah salah satu tim terhebat yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, Kiev berharap dengan adanya ini bisa membantu mengenalkan kawasan Asia Tenggara kepada dunia dalam jangkauan yang lebih luas lagi. Pertandingan ini adalah momen kebanggaan bagi wilayah ini. Dan pengingat bahwa sepak bola benar-benar dapat mengangkat kehidupan, pungkasnya. Di sisi lain, Kim Sang-sik mengaku tersanjung ketika ditunjuk menjadi nakhoda ASEAN All-Stars. Setelah resmi ditunjuk, Kim mengaku bahwa ini merupakan sebuah kehormatan baginya. Nakhoda asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa ia tersanjung karena dipilih untuk berpartisipasi dalam laga besar mendatang. Merupakan suatu kehormatan untuk memimpin para pemain terbaik dari seluruh ASEAN dalam pertandingan sebesar ini, kata Kim, dalam rilis resmi yang diterima Superbowl.id. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tim ini nantinya tidak hanya ingin bermain melawan MU saja. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ASEAN juga memiliki kekuatan di dunia sepak bola. Kami tidak hanya mewakili negara, kami ingin menunjukkan kepada dunia kebanggaan, semangat, dan kekuatan wilayah ini, pungkasnya. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur, bicara pengalamannya saat bertugas. Pastur baru 2 kali berada di pinggir lapangan saat Timnas Indonesia bermain. Tepatnya, saat mereka bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini. Namun, ada kesamaan dari 2 pertandingan tersebut karena sambutan fan yang sangat antusias. Mereka selalu diperlakukan baik oleh penggemar baik saat skuad Garuda bermain di laga kandang dan tandang. Alex Pastur menjelaskan, Indonesia memiliki fan yang sangat fanatik setiap bermain. Saat melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, ada 78.000 supporter yang hadir. Ini jadi pengalaman baru bagi dirinya saat menjadi asisten pelatih dan akhirnya mereka bisa membalas dukungan tersebut dengan kemenangan. Sambutan dari masyarakat yang sangat gila. 78.000 orang di stadion dan syukurlah kami menang, kata Alex Pastur dilansir bolasportan.com dari laman Voetbal Premier. Mantan pelatih Almere City ini melanjutkan, saat ini banyak pemain timnas yang berkarir di Eropa. Menariknya, pemain ini saat akan terbang menuju pesawat adalah sosok yang bisa saja. Namun, saat baru tiba untuk bertugas bersama timnas mereka seperti superstar. Sambutan fan sangat meriah saat melihat pemain-pemain ini tiba. Anda harus membayangkan bahwa banyak pemain yang datang dari Eropa Barat. Orang-orang itu naik pesawat sebagai pesepak bola biasa dan mereka turun lagi sebagai superstar. Hal itu cukup istimewa, lanjutnya. Pastur menambahkan, cuaca di Jakarta diakui memang sangat panas. Cuaca panas. Saya pernah beberapa kali jogging dengan Gerald Vandenberg. Saat itu kami berlari dengan kecepatan yang sama. Anda benar-benar menyadari betapa beratnya hal itu bagi fisik Anda, tutup Alex.